Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk anak-anakku semuanya kelas 7 MTS Al-Imaroh. Perkenalkan, nama Ibu Ayun Ratnasari, ibu yang mengajar mata pelajaran IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua sudah mempersiapkan buku pelajarannya ya. Ini buku IPA-nya yang kita pelajari. Udah punya semua kan ya di rumah? Ini ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai belajar. Nanti Ibu bimbing untuk kita membahas tentang bab 2 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini pasti kalian juga sudah mempelajarinya waktu SD ya. Mari kita buka bukunya halaman 30 ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita ketahui bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Di antaranya pertama, di halaman berikutnya ada bergerak, kemudian bernafas, makan, tumbuh, dan yang kelima peka terhadap rangsang, berkembang biak, dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Mari anak-anak kita bahas satu-satu. Pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu tentang bergerak. Untuk manusia dan hewan dikategorikan ke dalam bergerak aktif. Kenapa dikatakan bergerak aktif? Karena dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu melakukan aktivitas terus-menerus ya, dari membuka mata, kemudian bangun dari tempat tidur, membersihkan diri, wudhu, sholat, sampai nanti kita menjelang tidur lagi, kita melakukan aktivitas dengan aktif bergerak, sama seperti hewan. Pergerakannya bisa terlihat, makanya manusia dan hewan itu disebut dengan ciri bergerak aktif. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Ini di halaman sebelahnya. Di situ, apakah tumbuhan juga melakukan gerak? Bagaimana kalau tumbuhan itu melakukan pergerakan? Tumbuhan itu masuk ke dalam kategori makhluk hidup. Nah, ketika tumbuhan dimasukkan ke dalam kategori makhluk hidup, berarti tumbuhan juga melakukan pergerakan. Contohnya apa pergerakannya? Nah, di sini ada contoh gerak pada tumbuhan halaman 2.2. Itu terjadi pada putri malu. Pohon putri malu ini ketika daunnya disentuh, dia akan menguncup. Sama ada pohon apa itu? Satu lagi kalau yang B itu tanaman pemakan serangga. Ya, ketika tersentuh tanaman tersebut oleh serangga, nah langsung menutup seperti ini. Kayak begitu, ya. Atau ada lagi bisa kita lihat bagaimana pergerakan tumbuhan. Itu pada saat tadinya bunganya kuncup, kok tiba-tiba mekar. Bagaimana mekarnya? Pasti mekarnya itu dilakukan dengan cara gerak. Nah, bagaimana geraknya? Gerak pada tumbuhan ini dia lebih spesial, namanya gerak pasif, beda dari pergerakan hewan dan pergerakan manusia. Jadi kalau tumbuhan itu namanya gerak pasif seperti itu ya. Kemudian gerakan akar mencari sumber air yang ada di dalam tanah ya. Akar itu selalu menuju tempat di mana adanya sumber air. Sama seperti bunga matahari. Siapa yang pernah tahu bunga matahari? Bunga matahari itu tumbuh selalu menghadap matahari. Maksudnya selalu menghadap cahaya matahari ketika sudah ada bunganya. Ya, karena tanaman itu memang pada dasarnya akan selalu mengarah ke cahaya matahari. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Seperti itu.
Oke, sekarang ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas atau melakukan respirasi. Pernafasan ini secara prosesnya yaitu mengambil kadar oksigen dari luar tubuh ke dalam tubuh untuk diproses pembakaran, ataupun nama lainnya adalah mengoksidasi makanan. Nah, mengoksidasi makanan ini nanti hasilnya menjadi apa? Hasilnya menjadi tenaga. Nah, tenaga, kita bisa bertenaga, akhirnya kita bisa bergerak dan bisa melakukan sebuah aktivitas. Nah, pada umumnya hewan dan manusia yang tinggal di darat, yang hidup di darat dan beraktivitas di darat itu kebanyakan menggunakan paru-paru untuk bernafas. Kemudian untuk hewan yang tinggalnya di air seperti ikan, mereka melakukan pernafasannya menggunakan insang ataupun labirin seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Kita jangan lupakan tumbuhan. Tumbuhan juga makhluk hidup. Nah, tumbuhan itu bernafasnya menggunakan sel-sel yang ada di bawah daunnya. Ya, letaknya itu kebanyakan di bagian daun. Nama selnya adalah sel stomata. Nah, sel stomata ini kita bisa lihat di halaman 34 gambar 2.4. Nah, ini bentuk sel stomata pada daun. Ya, kalau dilihat pakai mikroskop ya. Nah, dia itu bisa membuka dan menutup ya, seperti halnya paru-paru yang bisa kembang dan mengempis ya pada saat proses pernafasan seperti itu. Untuk halaman berikutnya ya, kita sampai di halaman 35. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Apa yang kalian rasakan pada saat puasa? Tentu kalian merasa lapar ya kan? Kemudian tidak hanya lapar, apa yang kalian rasakan lagi? Lemas, males ya kan? Nah, makanan ini disebut juga sebagai nutrisi untuk menghasilkan sebuah energi ya. Jadi nanti makanan ini dikolaborasikan atau bereaksi dengan oksigen akan membentuk sebuah energi atau tenaga. Nah, makhluk hidup juga memungsikan atau makanan ini berfungsi terhadap makhluk hidup sebagai pertumbuhan dan mengganti sel-sel atau bagian tubuh yang sudah rusak seperti itu. Nah, di halaman berikutnya ini yang halaman 36 ini membahas bagaimana dengan tanaman. Tanaman juga makhluk hidup. Bagaimana dia? Apakah dia makan? Ya, dia makan. Makannya dengan cara apa? Makannya dengan cara fotosintesis. Fotosintesis pada tanaman ini, tanaman di dalam tubuh tanaman tersebut akan mengolah makanannya atau memasak makanannya sendiri untuk menjadikan sebuah energi pada tubuhnya sendiri seperti itu. Jadi tanaman ini makhluk hidup yang spesial dia. Coba kita lihat di hutan, siapakah? Adakah orang yang rajin menyiram hutan agar tumbuh subur dan lebat tanaman-tanamannya? Tidak ada kan? Ya, cuman paling dikasih hujan sama Allah, kemudian dihamparkan tanah yang luas. Nah, terus bagaimana itu? Kok bisa tanamannya tumbuh subur, lebat ya, tinggi-tinggi, besar-besar? Siapa yang ngasih makan? Bagaimana makanannya? Nah, makanannya itu lewat fotosintesis, lewat proses fotosintesis seperti itu. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Nah, di dalam ciri-ciri makhluk hidup tumbuh ini dia dikategorikan ada dua, ada pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Ya, di sini kita bisa lihat pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan besar atau volume. Jadi pertumbuhan ini sifatnya irreversible, artinya tidak dapat balik. Jadi kalau sudah tinggi tidak mungkin nanti dia jadi kecil lagi ya. Kalau sudah besar dia tidak mungkin jadi kecil lagi seperti itu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan berkembang?
Berkembang adalah proses bertambah dewasa. Proses ini tidak dapat diukur. Makhluk hidup seringkali dikatakan dewasa kalau sudah siap berkembang biak. Maksudnya apa berkembang biak? Maksudnya sudah siap berkembang biak adalah sudah siap menghasilkan keturunannya, seperti itu. Misalkan kayak tumbuhan, ketika tumbuhan sudah berbunga, kemudian sudah menghasilkan buah dan sudah menghasilkan biji, ya. Nah, biji itu adalah calon tumbuhan yang baru. Nah, maka bisa dikatakan tumbuhan tersebut adalah sudah melalui fase dewasa, seperti itu. Yang kelima di halaman 37 ya. Ini ada peka terhadap rangsang. Apa yang kalian rasakan saat memegang buah durian? Ya, bandingkan dengan yang kalian rasakan saat memegang kulit buah apel dan kulit buah kiwi. Adakah perbedaannya? Kulit buah durian terasa tajam, duri-durinya ya. Nah, kemudian kalau kulit buah apel terasa licin dan halus. Sedangkan kalau kulit buah kiwi, siapa yang udah pernah megang kulit buah kiwi? Ya, dia ada rambutnya ya, atau berbulu gitu ya. Berbulunya sangat lembut. Nah, hal tersebut dapat kalian rasakan melalui kulit kita ya. Demikian pula dengan suhu dan tekanan. Kalian dapat merasakan adanya perbedaan suhu dan tekanan dengan kulit kalian. Oleh karena itu, kulit termasuk organ pengindra. Indra adalah organ yang peka terhadap rangsang tertentu. Selain kulit, kalian masih mempunyai 4 indera yang lain. Ada mata, ada telinga, ada sebagai indera pendengar, kemudian lidah sebagai indera pengecap, dan hidung sebagai indera pembau. Nah, kelima indera tersebut ya digunakan untuk menanggapi rangsang yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Nah, hewan juga peka terhadap rangsang dari luar. Hewan peliharaan akan datang saat kalian panggil. Ya, misalkan kucing kalau sudah nurut, pas dipanggil dia peka terhadap rangsang itu, dia pasti dikasih mainan atau dikasih makanan, dia mencium baunya langsung menghampiri. Kemudian cacing tanah akan menghindari rangsang cahaya. Kalau ada cahaya pasti cacing tanah itu malah masuk tanah, kayak gitu ya. Itulah sebabnya cacing tanah aktif pada malam hari. Kaki seribu akan melingkarkan tubuhnya begitu kalian sentuh. Ya, ketika kita menyentuh kaki seribu, dia pasti langsung menggulung badannya. Siput akan masuk ke dalam cangkangnya saat kita sentuh juga. Ya, nah bagaimana dengan tumbuhan? Meskipun tidak mempunyai indera, tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Salah satu tumbuhan yang paling peka terhadap rangsang misalnya putri malu, yang tadi kita sudah bahas di ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak ya. Nah, putri malu atau nama biologinya Mimosa pudica. Nah, tumbuhan tersebut akan segera menutup daunnya jika ada rangsang berupa sentuhan atau getaran. Kemudian tunas-tunas tanaman ya akan selalu tumbuh ke arah cahaya matahari, karena pada dasarnya tumbuhan itu selalu melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Nah, seperti itu ya. Di halaman selanjutnya yaitu halaman 38, berkembang biak. Seringkali para petani membasmi tikus dan hama yang lain. Nah, udah dibasmi nih tikus ya. Kenapa? Tapi tikus itu nggak pernah musnah. Ya, karena si tikus ini melakukan perkembang biakan. Tikus dan makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Dengan kemampuannya itu, makhluk hidup dapat mempertahankan jenisnya sehingga tidak punah, seperti itu. Cara makhluk hidup berkembang biak banyak macamnya nih. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif. Nah, kalau secara generatif ini melalui secara seksual atau kawin. Kemudian ada lagi secara vegetatif. Vegetatif ini secara aseksual, jadi tidak kawin ya. Kalau pada tanaman itu biasanya kalau secara generatifnya dia dari biji tanamannya itu sendiri ya, itu dari hasil penyerbukan bunga, itu disebut generatif. Kemudian vegetatifnya bagaimana? Kalau vegetatif pada tanaman gampang, bisa dicangkok, bisa di stek ya.
Seperti itu. Lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, zat-zat sisa ini yang ada di dalam tubuh itu harus dikeluarkan, karena jika tidak dikeluarkan dapat meracuni tubuh, dapat mengganggu kesehatan atau bahkan membahayakan jiwa pada makhluk hidup itu sendiri. Nah, proses pengeluaran zat sisa ini disebut ekskresi. Nah, ekskresi ini contohnya misalkan gambar 2.10 organ ekskresi pada manusia. Nah, kita kan bernafas menggunakan paru-paru. Nah, paru-paru ini mengeluarkan zat sisanya itu berupa uap air dan karbon dioksida. Kemudian kulit mengeluarkan keringat ya. Kemudian ada hati mengeluarkan empedu, ginjal mengeluarkan urin. Adapun makhluk hidup yang lainnya itu juga mengeluarkan zat sisa, tapi ada yang karena tingkatan sistem organnya berbeda, maka mereka mengeluarkan zat sisanya juga berbeda. Kayak tumbuhan itu mengeluarkan zat sisanya berupa uap air dan karbon dioksida juga. Lewat apa? Melalui stomata atau lentisel, seperti itu. Untuk pembahasan ciri-ciri makhluk hidup kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Adapun pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini ya, seperti itu. Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.